Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Minggu kemarin kita telah menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yang mana tandanya adalah tanda sama dengan yang persamaan, sedangkan pertidaksamaan tandanya bisa dia lebih dari, atau kurang dari atau sama dengan, kemudian bisa juga kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Berarti ini tanda pertidaksamaannya. Coba perhatikan untuk penyelesaiannya, ini yang mudah ibu ajarkan. Yang pertama, untuk tipe soal nomor 1, 2, dan 3. Coba perhatikan ada tanda mutlak, kemudian ada nilainya di sini. Dapat kita selesaikan dengan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini yang paling mudah ya, yang kita pahami. Coba perhatikan, ketika nilai mutlaknya kurang dari atau sama dengan A. Bisa juga kurang dari saja juga bisa ya. Kurang dari ini juga bisa juga. Dan syaratnya A yang di sini harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka hasilnya X lebih dari atau sama dengan min A, kurang dari atau sama dengan A. Berarti ini untuk kurang dari. Ini hasilnya ya. Ketika X-nya lebih dari atau sama dengan A dan A-nya lebih dari 0, maka hasilnya X-nya lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan min A. Berarti untuk 2 ini Ananda ingat bentuk rumusnya. Kalau kurang berarti X lebih dari atau sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Untuk lebih dari atau sama dengan A, kayak ini hasilnya ya. Berarti ingat bentuk ini. Nah, kalau kita selesaikan, untuk nomor 1, 2, dan 3 bisa menggunakan sifat yang ini. Kita cobakan ya. Jawab. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 2 lebih dari 3. Sifat mana yang kita pakai? Ya, lebih dari ya. Berarti sifat nomor 2. Berarti hasilnya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan di soal, di sini ada, berarti tidak usah kita buat. Hasilnya ini X lebih dari A, berarti sini X-nya pengganti X-nya ya. Berarti X kurang 2 lebih dari 3, atau yang min-nya lagi. Atau X kurang 2 kurang dari min 3. Udah sama bentuk seperti ini? Udah ya? Kita mau mencari X-nya, berarti X lebih dari, berarti 3 tambah 2, 5, atau X kurang dari min 3 ditambah 2. Berarti min 3 tambah 2, min 1. Jadi hasilnya, jadi himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 2 lebih dari 3 adalah berapa HP-nya? Kita buatkan ya. X di mana X-nya lebih dari 5 atau X kurang dari min 1. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, paham ya? Jadi caranya seperti ini. Soal nomor 2. Mutlak 7X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 5. Di sini kurang dari, berarti rumusnya kita pakai rumus yang pertama, kurang dari. Titik ini ya. Yang mana yang menjadi X-nya? Yang di sini. Jadi ini tengah-tengah letaknya 7X kurang 2 ini lebih dari atau sama dengan ya min A, berarti min 5, kemudian kurang dari atau sama dengan 5. Nah, coba perhatikan, kita mau mencari nilai X, berarti kita harus menghilangkan min 2, berarti tambah 2 semua ruas ya. Berarti sini 7X kurang 2 tambah 2. Jadi di sini juga ditambah 2, berarti min 5 ditambah 2, yang di sini juga 5 ditambah 2. Nah,
Buatkan min 5 ditambah 2, min 3. Di sini min 3 kurang dari min 2 tambah min 2, 0 ya, berarti tinggal lagi 7x kurang dari 7. Nah, sama-sama dibagi 7. Sama bagi 7 untuk menjadi x dia. Berarti 7x dibagi 7, 1x. X dari atas sama dengan min 3 dibagi 7, min 3 per 7 kurang dari atas sama dengan 7 dibagi 7, 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita buatkan kurung kerawal x, di mana x-nya lebih dari atas sama dengan min 3 per 7 kurang dari atas sama dengan 1. Nah, ini hasilnya di min 3 per 7. Ini hasilnya. Nah, bisa dipahami. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita lanjut soal yang untuk nomor 4. Di sini kan ada tanda mutlak sama tanda mutlak ya. Berarti supaya mudah kita menggunakan sifat. Berarti kalau kita misalkan kalau khusus untuk nomor 4 ya. Ketika ada mutlak x, nomor 4. Ketika ada mutlak x, misalnya di sini lebih dari mutlak y, berarti kita pakai sifat, mana sifatnya mutlak x akan sama dengan akar dari x kuadrat. Untuk kita jabarkan di sini akar x kuadrat lebih dari akar y kuadrat. Untuk menghilangkan akar sama-sama kita kuadratkan. Berarti ini habis nanti ya. Kemudian hasilnya menjadi x kuadrat lebih dari y kuadrat. Ini hasilnya. Berarti untuk mutlak x lebih dari mutlak y, nanti bisa kita buatkan langsung dia x kuadrat lebih dari y kuadrat. Setelah itu nanti kita akan cari pembuat nolnya. Kemudian letakkan pembuat nol dan tanda pada garis bilangan. Kemudian kita menentukan interval penyelesaiannya. Kemudian terakhir, kita tuliskan kembali interval penyelesaiannya. Nah, supaya mudah, kita lihat contohnya. Yang nomor 4. Di sini nomor 4. Mutlak dari 2x tambah 7 lebih dari atau sama dengan mutlak x ditambah 2. Nah, kita pakai langsung sifat ini ya. Berarti jadikan kuadrat sini langsung 2x tambah 7 dikuadratkan lebih dari atau sama dengan x ditambah 2 dikuadratkan. Ini kurungnya ada kurung biasa ya, karena udah ada dapat dari sini tadi. Ini konsepnya. Ini konsepnya. Nah, kita akan menjadikan supaya mudah dia a kuadrat kurang b kuadrat. Berarti lebih dari atas sama dengan 0. Berarti kita kalau pindah ruas ke ruas kiri, berarti ini jadi min jadinya. Jadinya 2x ditambah 7 dikuadratkan. 2x ditambah 7 dikuadratkan dikurang x ditambah 2 dikuadratkan. Ya, sini lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ini kan hasilnya nanti bisa berupa a ditambah b kali a kurang b lebih dari atau sama dengan 0. Yang mana yang menjadi a? Ini yang menjadi a, ini yang menjadi b. Jadi kita buatkan a ditambah b, a kurang b nya. Jadi 2x ditambah 7 ditambah, buatkan kurungnya ya. Ini persamaan x ditambah 2 kali a kurang b lagi. Jadi 2x ditambah 7 kurang x ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan
Jadi kita kalikan ke dalam ini dulu ya. Ini juga. Jadi kalau kita buatkan 2x ditambah 7 positif dikali x ditambah x, positif kali 2 ditambah 2 untuk kurung. Ini 2x ditambah 7 min kali x, min x, min kali positif 2 min 2, lebih dari atau sama dengan 0. Jumlahkan yang sama-sama variabel, berarti 2x ditambah x, 3x ditambah 7 tambah 2 9, 2x dikurang x, x 7 kurang 2 ditambah 5, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah ini cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nol yang untuk 3x tambah 9 kan 3x ditambah 9 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan ini 9. Nah, berarti sini 3x sama dengan min 9, x sama dengan min 9 bagi 3 min 3. Cari pembuat 0 untuk x ditambah 5 lagi. Jadi x ditambah 5 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurang 5 min 5. Berarti didapatkan dua buah x-nya. Yang pertama min 3 dan min 5. Berarti kita buatkan ke garis bilangan. Ini yang didapatkan. Buatkan ke garis bilangannya. Contohnya sini. Berarti sini yang mana yang lebih kecil? Berarti min 5. Sini min 3. Ini garis bilangannya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita uji tandanya. Nah, supaya mudah kita ambil x sama dengan 0. X sama dengan 0 berada di interval mana? Kalau misalnya ini 1, ini 2, ini 3, berarti 0 berada di sebelah kanan min 3. Di sini ya, di sini letak 0. Nah, kita uji x sama dengan 0, masukkan ke persamaan ini. Ke persamaan 3x ditambah 9 dikali x ditambah 5. Nah, kita uji. Ketika kita masukkan x-nya sama dengan 0 ke persamaannya ini, persamaan di sini, berarti 3 dikali 0, 0. Berarti tambah 9. Berarti positif ya. Positif. Kali 0 ditambah 5, berarti positif 5. Berarti positif juga. Positif dikali positif, positif. Berarti untuk di daerah 3 hasilnya positif. Berarti untuk daerah yang 2 hasilnya min, selang-selang ya. Untuk daerah 1 hasilnya positif. Nah, bisa? Saya, berarti kita lihat ini aja. Positif kali positif. Jika dikalikan hasilnya positif. Nah, ini ya. Paham? Nah, setelah itu kita lihat tandanya lagi. Tandanya kan lebih dari atau sama dengan. Berarti di sini dia bulat penuh sini. Kalau dianya lebih dari saja ke ini, berarti dia bulat kosong, tidak termasuk angka itu maksudnya. Kalau dia lebih dari atau sama dengan, nanti bulat penuh termasuk angka yang di dalam itu. Nah, kita ambil himpunan penyelesaiannya lagi, intervalnya yang mana. Karena soalnya adalah lebih dari atau sama dengan. Kalau lebih dari atau sama dengan, berarti yang kita ambil adalah tanda yang positif. Kalau dia kurang katanya, kita ambil tanda yang negatif. Begitu juga untuk kurang dari, negatif. Berarti di sini lebih dari atau sama dengan, berarti yang kita ambil adalah positif. Jadi daerahnya yang ini. Ini daerahnya. Sampai seterusnya. Ini untuk daerahnya. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya apa? Kita buatkan. Jadi, HP-nya apa? X, di mana? Bagaimana cara baca ini? Kita mulai dari min 5, kurang dari min 5 buat dulu ya. Berarti sini X kurang dari atau sama dengan min 5 atau yang ke kanan lagi, kanan dari min 3 atau X lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, berarti ini HP-nya, himpunan penyelesaiannya.
Nah, bisa dipahami? Nah, coba diperhatikan, berarti untuk soal nomor 1, 2, dan 3 bisa kita selesaikan dengan sifat-sifat nilai mutlak yang seperti ini. Nomor 1 dan nomor 2 ini ya sifatnya. Dan soal nomor 4, kalau ada tanda mutlak, supaya mudah bisa kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya soalnya seperti nomor 1 ini, mutlak ukuran 2 lebih dari 3, juga bisa kita gunakan dengan mengkuadratkan kedua ruas juga bisa, atau kita juga bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Dan untuk soal nomor 4, supaya mudah menyelesaikannya, kita gunakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, paham semuanya? Nah, untuk membuktikannya apakah dia sama atau tidak nanti hasilnya kita buktikan ya. Kita cobakan soal nomor 2 ini menggunakan mengkuadratkan kedua ruas seperti nomor 4 tadi juga bisa. Nah, kalau soalnya kuadrat-kuadrat supaya mudah kita kuadratkan kedua ruas. Itu penyelesaiannya ya. Nah, kita cobakan yang soal nomor 2. Soal nomor 2 kita cobakan ya. Apakah sama nanti hasilnya ketika menggunakan sifat nilai mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruas? Dia bisa menggunakan dua cara itu. Nah, kita lihat nomor 2. Mutlak 7x kurang 2 kurang dari atau sama dengan 5. Berarti kita pakai dengan cara nomor 4 ini. Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadinya 7x kurang 2 kuadrat kurang dari atau sama dengan 5 pangkat 2. Kita jadikan dia A kuadrat kurang B kuadrat, berarti 7x kurang 2 dikuadratkan kurang 5 dikuadratkan kurang dari atau sama dengan 0. Berarti A-nya ini, B-nya 5. Berarti 7x kurang 2 ditambah 5, kemudian 7x kurang 2 kurang 5. Dari atas sama dengan 0. Jumlahkan 7x 5 kurang 2, 3. 7x min 2 dikurang 5, berarti min 7. Kurang dari atas sama dengan 0. Cari pembuat 0, berarti 7x ditambah 3 sama dengan 0. Dan 7x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 7. Kemudian di sini 7x kurang 7 sama dengan 0, 7x sama dengan 7, x sama dengan 1. Buatkan garis bilangannya. Mulai dari yang terkecil, berarti min 3 per 7 dengan 1. 0 di mana letaknya? Antara min dengan positif. Ini letak sini 0 ya. Sini letak 0-nya. Daerah 2 ini. Masukkan biji tanda. Di sini kita lihat positif kali min. Min ya. Di sini min positif, ini positif, ini positif. Di min positif, positif. Dia kurang dari atau sama dengan, nanti bulat penuh. Kalau kurang kita ambil adalah min. Ini daerah penyelesaiannya. Kita arsir. Jangan lupa arsir. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? X. Berarti tengah-tengah ya. Kita mulai dari tengah sini. X lebih dari atau sama dengan berapa dia? Sebelah kanan. Berarti lebih ya. Min 3 per 7. Sini. Kurang dari 1 ke sini, kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini hasilnya. Apakah sama dengan yang kita bahas tadi? Yang soal ini? Nih, sama hasilnya. Ini hasilnya. Nah, caranya bisa pakai yang cara seperti ini, dengan sifat yang tadi, atau pakai cara yang seperti ini, dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, berarti ini terserah Ananda untuk memilih cara yang mana. Kalau dia ada kuadrat kemudian ada nilai, supaya mudah bisa kita pakai sifatnya, kan lebih efisien ya. Caranya sedikit, kalau mengkuadratkan kedua ruas cukup panjang caranya. Tapi kalau dia kuadrat-kuadrat supaya mudah, pakai dengan cara mengkuadratkan kedua ruas yang tadi, sama seperti nomor 4 yang tadi. Nah, seperti ini ya. Atau yang nomor 2 dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, itu kembalikan kembali lagi kepada Ananda, saran dari Ibu,
Supaya mudah, untuk 1, 2, dan 3 kita selesaikan dengan sifat nilai mutlak. Untuk nomor 4, kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas.